Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Ika Ayu Mawarni. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu jangan lupa pencet tombol like, kemudian kalian komen dan pencet subscribe ya. Kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Seorang sosiolog itu sama seperti psikolog, antropolog, ilmuwan politik, ahli ekonomi, dan ilmuwan sosial yang lainnya, sama-sama mempelajari perilaku sosial dan perubahan sosial. Perbedaan antara sosiologi dan disiplin ilmu lainnya itu terletak pada perspektif disiplin masing-masing terhadap objek kajiannya. Contohnya, yang pertama misalnya antara hubungan sosiolog dengan psikolog ya. Psikolog itu melakukan analisis perilaku individu, sedangkan unit analisis sosiolog itu adalah masyarakat. Orang itu akan cenderung berpikir perilaku seseorang itu selalu berasal dari kepribadian dan motivasi yang berbeda. Tetapi dari sudut pandang sosiologis, penjelasan psikologis itu tidak salah, hanya saja kurang lengkap. Sosiolog itu menjelaskan bahwa perilaku masyarakat itu timbul tidak hanya dipengaruhi oleh motif dan sikap dari dalam diri seseorang saja, tetapi juga dari konteks sosial di mana orang-orang tersebut itu tinggal atau hidup. Kemudian contoh lainnya, antropolog dan sosiolog, antara antropolog dan sosiolog ya. Seorang sosiolog itu juga belajar budaya, sama seperti seorang antropolog. Antropolog itu kan adalah studi tentang budaya manusia ya. Seorang antropolog itu akan melihat budaya sebagai dasar bagi masyarakat, mempelajari orang hidup di dalam budaya yang berbeda dan bagaimana budaya itu berkembang. Sementara kalau seorang sosiolog itu akan melihat budaya sebagai bagian dari sistem sosial lainnya yang akan bersama-sama membentuk masyarakat. Kemudian contoh selanjutnya antara ekonomi dengan sosiologi. Kalau ilmu ekonomi itu mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dengan keterbatasan barang dan jasa yang tersedia. Misalnya, ilmu ekonomi itu akan berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbangnya persediaan pangan dan jumlah penduduk, serta mempelajari usaha menaikkan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sosiolog itu mempelajari unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Jadi sosiologi itu mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi, bekerja sama, dan saling bersaing dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Itu tadi contoh perbedaan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain ya. Kemudian yang selanjutnya ada peran dan fungsi sosiologi. Dalam setiap bidang ilmiah itu pasti ada perbedaan antara ilmu murni dan ilmu terapan. Kalau ilmu murni, pure science, itu merupakan pencarian pengetahuan, sedangkan ilmu terapan atau applied science itu merupakan pencarian cara-cara untuk menggunakan pengetahuan ilmiah sehingga bisa memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, sosiologi itu merupakan ilmu murni dan ilmu terapan. Sosiologi itu menjadi ilmu pengetahuan murni karena sosiologi itu punya pengetahuan ya. Sosiologi itu menjadi ilmu murni karena sosiologi memiliki pengetahuan sistematis dan objektif. Nah, sosiologi juga disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan karena sosiologi itu menggunakan cara pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Pengetahuan sosiologi itu telah diterapkan secara umum. Banyak sosiolog
yang saat ini bekerja pada instansi negara ataupun menjadi konsultan di berbagai perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, fungsi sosiologi itu sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, fungsi sosiologi itu ada dua, yang pertama untuk pembangunan, yang kedua untuk penelitian. Kalau untuk pembangunan, sosiologi itu berfungsi memberikan data sosial yang diperlukan bagi setiap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan itu adalah kebutuhan sosial, jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus dilihat itu adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Perubahan apa saja yang terjadi akibat pembangunan. Kemudian pada tahap penilaian, hal yang harus dilakukan itu adalah menganalisis dampak sosial pembangunan. Jadi apa saja dampak-dampak dari pembangunan yang sudah dilakukan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk penelitian. Dengan penelitian kemudian akan diperoleh suatu rencana guna menyelesaikan masalah sosial dengan baik. Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini ya, Indonesia termasuk negara berkembang. Nah, peran sosiolog itu sangat dibutuhkan. Dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis, para pengambil keputusan itu bisa menyusun rencana penyelesaian masalah. Misalnya, cara untuk mencegah kenakalan remaja atau cara untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah peran sosiolog. Apa saja peran-peran sosiolog itu? Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset. Seperti ilmuwan lainnya, sosiolog itu berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karenanya mereka itu melakukan riset ilmiah. Tujuannya apa? Ya mencari akar data kehidupan sosial masyarakat. Kemudian data itu diolah menjadi karya ilmiah yang bisa berguna untuk pengambilan keputusan yang dapat memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi itu bisa membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan itu merupakan prediksi. Nah, artinya kebijakan yang diambil itu dengan harapan menghasilkan pengaruh dan dampak yang diinginkan. Tapi kan tidak semua kebijakan yang diambil itu selalu memenuhi harapan. Salah satu penyebabnya itu adalah ketidakakuratan kesimpulan atau dugaan yang salah terhadap permasalahan. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang tidak sesuai harapan masyarakat. Kemudian peran sosiolog yang selanjutnya adalah sosiolog sebagai praktisi. Beberapa sosiolog itu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian masalah, hubungan di dalam masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, ataupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Jadi sosiolog itu bekerja sebagai ilmu terapan ya, applied science, yang harus memperhatikan nilai budaya dan karakter bangsa yang dibahasnya, karena keduanya merupakan nilai ideal. Kemudian yang terakhir, peran sosiolog sebagai guru atau pendidik. Nah, sebagai guru, mengajar itu merupakan salah satu kegiatan yang bisa digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog itu akan berperan mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang realitas sosial sebagai objek kajian. Jangan lupa kalian tetap patuhi prokes ya, jaga kesehatan, jaga imun.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.